Halo semua, kembali lagi bersama saya di sini. Saat ini kita membahas tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada dua. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah tentang hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi, pada suatu rangkaian bercabang, jumlah kuat arus yang masuk titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan titik cabang tersebut. Rumusnya itu adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Atau I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, supaya lebih paham, kita perhatikan contoh soal berikut. Kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar bercabang digambarkan seperti gambar di bawah ini. Tentukan I2-nya. Jadi di sini kita gambar dulu ya, I masuknya dan juga I keluarnya. Ini yang ditanya ya, I2. Nah, itu I1-nya itu berjumlah 2 ampere, I3-nya 1,5 ampere, dan I4-nya itu 1 ampere. Dari soal itu diketahui I1-nya itu berjumlah 2 ampere, I3-nya itu 1,5, dan I4-nya itu 1 ampere. Dan yang ditanya adalah I2.
Jadi rumus yang kita gunakan itu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar ya. Di mana itu I masuknya I2 ditambah I3 sama dengan I1 ditambah I4. Kita masukkan jumlahnya, itu I3 yang tadi 1,5 ampere. 2 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 1,5 ampere. Yang berikutnya, hukum 2 Kirchhoff. Bunyi hukum 2 Kirchhoff itu jumlah perubahan potensial listrik. Yang mengelilingi lintasan tertutup pada suatu rangkaian harus sama dengan 0. Di mana rumusnya itu adalah sigma epsilon sama dengan sigma I dikali R besar sama dengan 0. Di mana epsilon itu sama dengan GGL sumber arus. Itu satuannya adalah volt. I kuat arus listrik satuannya ampere. Dan R itu hambatan satuannya ohm. Aturan-aturan yang berlaku pada hukum 2 Kirchhoff bisa kita lihat nanti di sini ada 4 bagian. Yang pertama, hambatan dianggap bernilai positif. Yang kedua itu pada arah perjalanan atau penelusuran rangkaian tertutup atau loop, jika sumber arus berawal dari kutub negatif ke kutub positif, maka GGL-nya dihitung bernilai positif. Dan juga sebaliknya. Yang ketiga, arus yang searah dengan penelusuran loop positif, sedangkan yang berlawanan dengan arah penelusuran dihitung bernilai negatif. Dan yang keempat itu, jika hasil akhir perhitungan kuat arus bernilai negatif, maka kuat arus yang sebenarnya merupakan kebalikan dari arah yang ditetapkan. Berikutnya adalah kita membahas tentang analisis loop tunggal.
Silakan perhatikan gambar berikut ini. Sebuah rangkaian tertutup satu loop terdiri atas dua sumber GGL epsilon 1 dan epsilon 2 serta dua hambatan R1 dan R2. Ini adalah gambar rangkaian tertutup satu loop. Untuk melakukan analisis, ditentukan dulu arah loop dan pengandaian arah arus. Perhatikan gambar berikut. Beri tanda ujung-ujung rangkaian untuk memudahkan analisis. Misalnya diberi label A, B, C, dan D. Dalam hal ini, arah loop ditentukan searah jarum jam, dan arah arus ditentukan searah dengan arah loop. Untuk rangkaian satu loop hanya ada satu nilai arus atau I, tidak ada percabangan. Dapat dirumuskan sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Atau bisa dijabarkan juga itu IR1 ditambah epsilon 2 ditambah IR2 dikurang epsilon 1 sama dengan 0. Persamaan ini berlaku jika hambatan dalam sumber GGL diabaikan. Jika hambatan dalam sumber GGL tidak diabaikan, misalnya hambatan epsilon 1 adalah R1 dan hambatan dalam epsilon 2 adalah R2, maka pada loop A, B, C, dan D berlaku rumus sigma epsilon ditambah sigma I dikali R besar ditambah R kecil sama dengan 0. Atau IR1 ditambah epsilon 2 ditambah IR2 dikurang epsilon 1 ditambah IR1 ditambah IR2 sama dengan 0. Ini jika hambatan dalam sumber GGL tidak diabaikan. Berikutnya adalah analisis loop majemuk. Rangkaian loop majemuk merupakan rangkaian yang tersusun lebih dari satu loop. Untuk menganalisis rangkaian loop majemuk, kita dapat menggunakan prinsip-prinsip
pada analisis loop tunggal. Nah, silakan perhatikan gambar berikut ya. Sebuah rangkaian tertutup dua loop terdiri atas 3 sumber GGL, epsilon 1, epsilon 2, dan epsilon 3, serta 3 resistor R1, R2, dan R3. Ini adalah gambar rangkaian loop majemuk. Untuk menganalisisnya, dilengkapi dulu skemanya pada gambar di bawah ini. Loop pertama ditentukan searah putaran jarum jam, dan sedangkan loop kedua itu berlawanan arah putar jarum jam. Titik cabang B merupakan pertemuan 3 arus I1, I2, dan I3. Penerapan hukum 2 Kirchhoff untuk loop pertama yaitu A, B, E, F, A, rumusnya adalah epsilon 2 ditambah I2 R2 ditambah I1 R1 dikurang epsilon 1 sama dengan 0. Sedangkan untuk loop 2 yaitu B, E, D, C, B, rumusnya adalah epsilon 2 ditambah I2 R2 ditambah I3 R3 dikurang epsilon 3 sama dengan 0. Perhatikan contoh soal berikut. Pada skema di samping, diketahui epsilon 1 sama dengan epsilon 2 itu bernilai 9 volt. Dan R1 2 ohm dan R2 1 ohm. Hambatan dalam masing-masing sumber GGL adalah R1 dan R2 nilainya itu 0,5 ohm. Tentukan beda potensial antara A dan B. Dari soal, yang diketahui adalah epsilon 1 itu 9 volt,
epsilon 2 juga 9 volt, R1 2 ohm, R2 1 ohm, R1 kecil itu 0,5 ohm, dan R2 kecil itu 0,5 ohm. Dan yang ditanya adalah V. Jadi di sini analisis hukum 2 Kirchhoff untuk loop A, B, C, D, A menghasilkan IR1 dikurang epsilon 1 ditambah IR kecil 1 ditambah IR besar 2 dikurang epsilon 2 ditambah IR kecil 2 sama dengan 0. Jadi kita keluarkan I-nya menjadi R besar 1 ditambah R kecil 1 ditambah R besar 2 ditambah R kecil 2 sama dengan epsilon 1 ditambah epsilon 2. Atau bisa juga I sama dengan epsilon 1 ditambah epsilon 2 per R besar 1 ditambah R kecil 1 ditambah R besar 2 ditambah R kecil 2. Jadi hasilnya adalah 9 ditambah 9 per 2 ditambah 0,5 ditambah 1 ditambah 0,5. Jadi 18 per 4. Hasilnya 4,5 ampere. Nah, yang terakhir yang ditanya tadi kan V, A, B. Jadi kita cari dia I dikali R besar 1 ditambah R kecil 1 dikurang epsilon 1. Hasilnya adalah 4,5 dikali 2 ditambah 0,5 dikurang 9 sama dengan 11,25 dikurang 9, jadi hasil akhirnya 2,25 volt. Bisa ya dipahami materinya? Thank you for watching. God bless you all. Stay safe and stay healthy.